itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak Ibu coba lihat, cek, ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai dai masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan akhlak. Kalau tidak ada ini, uang itu hilang. Hilang, karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh. Rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak, ngeceknya akan sangat sulit sekali. Sehingga sekali lagi, apa yang sudah kita kirimkan ke desa ini dapat bermanfaat optimal bagi umat. Dan disinilah peran para dai dan daiyah dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan karakter, budi pekerti, dan akhlak rakyat yang ada di desa-desa. Kemudian ini sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Enggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh, calonnya 3, masa minta menang semua? Jadi Bapak siapa tadi? Pak Irwansyah. Pak Irwansyah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin baru saja dari benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Saat saya ke Afghanistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga.
persatuan dan kesatuan karena kita memiliki banyak sekali etnis, 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah 1.300 macamnya. Padahal di sana mungkin 1/10-nya dari yang kita miliki enggak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis, menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti 3 calon ini sudah terpilih 1, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih jangan. Karena setiap 5 tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, memperkokoh ukhuwah watoniyah kita, memperkokoh ukhuwah insaniyah kita, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warobun gobur. Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik, kita urus lagi Pak. Saya kan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres gitu, kan kita enggak mengikuti semua hal. Masa sampai dari Sabang sampai Merauke kita enggak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya presiden, enggak mungkin. Negara ini negara gede sekali, Pak. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, 9 jam 15 menit. Itu kalau dari London, itu bisa melewati 7-8 negara. Sampai di Istanbul, Turki, 9 jam 15 menit. Ini negara sangat besar sekali. Dengan keragaman juga yang sangat banyak dan kompleks. Jangan sampai masalah-masalah yang ada, setiap masalah yang ada di daerah itu sudah ada wali kota. Sudah otonomi, diberi otonomi. Sudah ada gubernur, diberi otonomi. Jangan semuanya ditarik ke pusat. Mestinya dalam bekerja seperti itu. Ada yang mau sepeda? Saya kira nggak ada yang mau gitu. Coba maju, ya maju, ya maju. Ini yang saya tunjuk saja maju. Coba dikenalkan. Dikenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri Manurung, Dai Desa Madani Permusi yang ditugaskan di Desa Erjoman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ustadz Khairul. Siap, Pak. Ustadz Khairul. Pertanyaannya apa ya?
Nama ikan gampang banget. Sebutkan, tadi saya menyinggung Afrika. Sebutkan satu saja negara di Afrika. Negara Afrika. Negara di Afrika. Satu saja. Negara Afrika, Pak Presiden. Iya, iya. Afrika negara, Pak Presiden. Satu negara di benua Afrika. Banyak sekali negara di benua Afrika itu. Satu saja. Afrika Selatan. Iya, betul. Udah. Afrika